Malam Romo, Selamat malam Pak. selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di rumah. Senang sekali pada malam hari ini kita jumpa lagi di dalam acara rutin kita setiap hari Rabu, di mana kita akan mendapatkan katekese dari Romo kita. Dan pada malam hari ini kita ditemani oleh Romo Marianto. Gimana Mo? Sehat Mo? Sehat Pak. Bapak sehat juga ya? Sehat Mo, terima kasih. Puji Tuhan. Iya, begitu kan. Ya baik, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih di rumah, sudah berlangsung 2 kali dan ini adalah yang ketiga kalinya kita membahas tentang penampakan Bunda Maria ya Mo ya. Ya. Kalau tidak salah pada 2 pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas mengenai penampakan Bunda Maria di Fatima, kemudian minggu lalu itu dibahas mengenai penampakan Bunda Maria di Lourdes, dan pada malam hari ini kita akan mendapatkan katekese dari Romo Marianto. Kita akan membahas mengenai penampakan Bunda Maria di Guadalupe atau dari Guadalupe. Nanti di mana Guadalupe itu dan siapa tokoh-tokohnya nanti selengkapnya nanti kita akan mendengarkan langsung dari pemateri kita Romo Marianto. Romo, seperti biasa kalau ketemu dengan Romo biasanya ada pantun nih Mo. Kita sudah lama mungkin tidak mendengarkan lagi nih pantun dari Romo. Monggo Romo Marianto. Baik, terima kasih Pak. Pantun untuk mengawali katekese kita pada malam hari ini. Yang pertama, sore-sore jalan dengan si dia. Yes. Asik. Asik. Sungguh indah mengitari kebun tebu. Selamat datang di channel Demasi Media pada pendalaman iman setiap hari Rabu. Satu lagi Pak. Monggo. Siang-siang segarnya minum teh tarik. Cakep. Jangan lupa nyamiannya tape. Jangan lewatkan pendalaman iman yang sangat menarik. Materinya tidak lain adalah penampakan Bunda Maria dari Guadalupe. Luar biasa. Terima kasih Romo. Romo Marianto dengan ciri khasnya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di rumah, sebelum kita mendengarkan katekese dari pemateri kita Romo Marianto, ada baiknya ya Mo ya kita buka dulu katekese kita pada malam hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa dalam surga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu atas segala penyertaan-Mu kepada kami anak-anak-Mu sepanjang hari ini. Ya Bapa, pada malam hari ini kami kembali bertemu untuk mendengarkan pendalaman iman, katekese dari pembimbing kami. Kiranya Bapa menyertai kami, menurunkan rahmat dan Roh Kudus, terang Roh Kudus kepada kami, khususnya kepada Romo Marianto yang akan membawakan katekese pada malam ini. Ya Bapa di dalam surga, bersabdalah kami anak-anak-Mu mendengarkan. Semuanya ini kami mohon kepadamu ya Bapa, dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Romo, mungkin sudah bisa dijelaskan Mo. Guadalupe itu mungkin sebagian dari kita umat itu masih bingung di mana tempatnya itu. Guadalupe mungkin lebih diberi penjelasan dulu Mo sebelum kita masuk ke materi. Baik, terima kasih. Guadalupe memang tidak asing di telinga kita, penampakan Bunda Maria ini yang satu ini, karena penampakan di Guadalupe ini memang termasuk jenis penampakan yang lama, yang sudah tua. Tapi pertanyaannya kalau Guadalupe itu di mana? Itu Iya. di Meksiko, Pak. Oh, di Meksiko. Ya, penampakannya di Meksiko. Iya. Baik, kembali ke seputar penampakan Bunda Maria di Guadalupe, bahwa ini adalah penampakan yang cukup tua dalam sejarah kita, dalam sejarah gereja Katolik, bahwa peristiwa ini terjadi tadi di Meksiko yang saat itu dihuni oleh orang-orang
Aztec, orang Indian Aztec yang hidupnya dalam penderitaan. Dalam penderitaan, dalam penyiksaan. Dan pada tahun 1521 seorang penjelajah Spanyol, Herman Cortés, itu berhasil menaklukkan bangsa Aztec dengan menduduki ibu kotanya. Menduduki ibu kotanya, lalu bersamaan dengan penduduknya, tentu pendudukan itu orang Spanyol juga menyebarkan agama Katolik. Jadi sekaligus mewartakan kabar gembira di tengah suku Indian Aztec di sana. Nah, dan salah seorang Indian yang bernama Cuauhtlatoatzin, sangat sulit ya. Agak sulit namanya. Orang Meksiko ini. Kita lidah Indonesia lagi. Indonesia. Iya, begitulah. Cuauhtlatoatzin, asin. Itu berjumpa dengan seorang imam Fransiskan yang tidak disebutkan namanya, dan dia dibaptis menjadi orang Katolik. Dan orang inilah yang nanti memang Bunda Maria menampakkan diri kepada dirinya. Jadi tokohnya di sini ya. Selain Bunda Maria itu sendiri, juga tokohnya adalah Cuauhtlatoatzin ini yang akhirnya dibaptis menjadi seorang Katolik. Jadi kalau namanya lebih muda. Juan Diego. Juan Diego. Setelah dibaptis dia berubah nama menjadi Juan Diego. Kayaknya lebih gampang menyebutnya. Juan Diego. Nah, itu saat dibaptis, juga tadi selanjutnya dia memang memiliki iman yang luar biasa. Nanti kita pelajari bersama, kita renungkan bersama. Kemudian Bunda Maria menampakkan dirinya itu pada sekitar Desember 1531. 1531. Nah, seperti itulah kurang lebihnya. Penjelasan singkatnya. Baik, Romo. Tentu Juan Diego ini kita sebut aja Juan Diego ya, karena kalau menyebut nama aslinya rada susah ini. Tentu tadi Romo sudah menyinggung bahwa dia seorang yang penuh dengan iman. Tentu kita mau mendalami siapa sebenarnya Juan Diego ini, dan bagaimana nanti dia bisa mengalami penampakan Bunda Maria. Monggo Romo bisa dijelaskan. Terima kasih. Kita akan mengenal seorang sosok yang sangat inspiratif bagi saya. Ketika saya mempersiapkan materi ini, bahwa Juan Diego ini memang dilahirkan dari keluarga yang sederhana. Dia lahir tahun 1474 di Tlayakak lagi. Nama kotanya agak asing. Cuautitlan. Itu sebuah desa yang kecil sekitar 14 mil sebelah utara Tenochtitlan, atau lebih gampangnya kita menyebut Meksiko. Meksiko. Mexico City. Sekarang itu Mexico City. Iya benar. Nama aslinya tadi. Cuauhtlatoatzin. Dan artinya memang luar biasa ternyata. Artinya adalah elang berbicara. Jadi arti namanya itu elang berbicara. Elang dengan sayap yang begitu kuat, paruhnya yang begitu kuat. Ternyata itulah luar biasa dari Juan Diego ini. Dia itu Indian yang sederhana, kemudian sehari-hari bekerja sebagai seorang penganyam tikar. Dia memiliki ladang, juga ladangnya juga kecil. Ladang yang kecil. Dan termasuk bagian orang yang tertindas yang memiliki sepetak tanah, lalu juga tinggal di gubuk yang kecil. Dari situlah kehidupan beliau. Dan beliau menikah juga. Menikah itu memiliki seorang istri. Tentunya seorang istri karena itu belum Katolik sih kemarin. Sebelumnya ketika dia menikah belum dibaptis ya belum dibaptis. Dalam perjalanan keduanya dibaptis. Pada akhirnya mereka dibaptis. Hidup bersama, tapi memang
belum nggak punya anak, tapi mereka merasakan kebahagiaan. Ini menjadi inspirasi bagi keluarga juga ya. Iya. Kadangkala keluarga bergulat kalau tidak punya anak, tapi Iya. Juan Diego tetap ya lepas bebas bahagia dengan pasangannya ya. Baik. Pasangannya. Iya. Lalu memang beliau itu orang yang tenang, orang yang hening, suka memendam introvert gitu ya. Dia senantiasa, tapi orang yang menjadi pribadi yang reflektif juga. Dia suka pada keheningan, lalu semangat mati raga, Iya. lalu juga berjalan kaki untuk pergi menerima pelajaran menjadi katekumen ini. Dia jalan kaki. Iya. Jalan kakinya tidak tanggung-tanggung, cukup lumayan 14 mil demi mengenal pada Kristus. Jalan kaki 14 mil sekitar 22,5 kilometer. 22,5 kilometer itu luar biasa. Kita aja Jalan mungkin kaki. kalau sekarang mungkin agak sulit mau. Waduh, kita perlu perjuangan Iya. tersendiri jalan segitu. Baik. Ya, Iya. seperti itu, luar biasa. Kemudian ya memang dia orang yang sederhana, yang memiliki seorang istri. Lalu ketika istrinya meninggal, beliau tinggal dengan pamannya. Meninggal dengan pamannya. Lalu singkatnya, karena kebaikannya ke pribadi yang luar biasa juga menjadi anugerah bagi gereja juga. Iya. Paus itu menetapkan sebagai teladan kerendahan hati bagi kita semua. Teladan kerendahan hati. Ya, seorang yang rendah hati. Maka pada 9 April 1990 digelar sebagai Beato. Akhirnya mendapat gelar Beato yang Mendapat gelar Iya. Beato. kita memang sangat akrab ini. Ada beberapa minggu yang lalu kita juga mendapat berita Beato siapa mau yang anak muda? Carlo Acutis. Ya, Acutis. Beato yang sangat modern. Iya, Beato di zaman modern ya. Zaman modern. Beato zaman now. Ya, zaman now. Iya, gelarin Beato. Lalu beberapa tahun kemudian 2002 ya, berarti dari 90 ke 2002 ya, 12 tahun mendapat gelar Santo, maka digelari Santo pada 31 Juli ya, oleh Paus Yohanes Paulus II di Basilika Santa Perawan Maria Guadalupe, Meksiko. Di tempat itu. Jadi tempat itu sendiri, penampakan tempat penampakan Bunda ya. Iya. Itu. Ya, tadi Romo sempat menyebutkan bahwa merupakan tokoh yang sangat inspiratif, pribadi yang sangat inspiratif. Tentu ada kebiasaan harian Santo ya, bisa kita sebut Santo Juan Diego yang bisa kita petik juga, Romo, untuk inspirasi kita. Mungkin Romo bisa men-sharingkan inspirasi yang bisa di-sharing ke umat seperti kita untuk menjadi keseharian kita juga. Ya, yang tadi sudah saya singgung juga, inspirasi yang memang didapat dari Juan Diego itu memang semangat untuk mengenal Yesus, mendalami Yesus. Tadi dengan ikut pelajaran selama katekumen sudah sekian kilometer. Iya. Nah, setelah menjadi orang Katolik, dia lebih lagi mendalami iman Katolik. Khususnya kita yang menjadi sumber dan puncak iman kita adalah Ekaristi. Dan persis itulah yang memang dihidupi oleh Juan Diego ini. Bahwa tadi sudah saya singgung juga, setelah istrinya meninggal pada tahun 1529, beliau pindah dan tinggal bersama pamannya. Ini Juan Bernardino. Ya, dia sangat berperan juga dengan kehidupan Juan Diego. Ketika istrinya sudah meninggal, hidup bersama di Tolpetlak yang lebih dekat jaraknya dari gereja Tenochtitlan. Ya. Lalu Juan Diego itu biasa berangkat pagi-pagi sekali sebelum fajar menyingsing, agar ia tidak terlambat mengikuti misa. Jalan kaki
waktu diperhitungkan sedemikian rupa, Iya. rela pergi pagi-pagi Iya. dengan harapan misa tidak terlambat. Tidak terlambat. Nah, ini juga inspirasi banget Inspirasi. bagi kita semua. Iya. Kalau kita misa mingguan jam 8, Masih ada waktu nih. masih ada waktu. Ya. Tapi Iya. sekarang masa Covid ini 15 menit ditutup. Iya. Itu dengan paksaan. Iya, akhirnya ya harus lebih cepat karena Iya. kalau tidak kurang 15 menit pintu pagar ditutup. Itu menjadi proses kita nanti supaya kudus juga. Iya. Menghayati Ekaristi Mungkin juga ada lebih mendalam. maknanya juga mau adanya Covid Iya. ini juga Iya. membuat kebiasaan baru di kita Iya. sebagai umat. Nah, itulah kebiasaan mengikuti Ekaristi secara rutin ya. Iya. Mendalami Ekaristi inilah yang dihidupi oleh Juan Diego ini dalam kehidupannya. Iya. Mendalami Yesus melalui Ekaristi, menyambut tubuhnya, Iya. dan pergi memperhitungkan waktu, maksudnya jangan sampai terlambat. Ini Bapak Ibu juga sangat inspiratif. Juan Diego materi kali ini, pergi bangun pagi-pagi supaya tidak terlambat Ekaristi. Mengikuti Ekaristi. Ya, kalau kita jam 8 ya perginya ya sudah diperhitungkan dari rumah. Iya. Nah, seperti itu Pak, kurang lebih inspirasinya. Baik, Romo, tadi di awal dikatakan bahwa penampakannya itu sekitar bulan Desember ya, Mu ya, Iya. di tahun 1531. Mhm. Ada berapa kali penampakan Bunda Maria itu, Mu, di bulan Desember itu? Ya, di bulan Desember semua ya, Mu ya? Ya, itu sebuah rangkaian ya. Iya. Yang saya lihat itu bulan Desember, tapi Iya. mungkin Sebelum bisa sebelumnya juga. sebelumnya Tapi- juga, oke. Tapi kurang lebih itu 4 kali. 4 kali, Mu. 4 kali menampakkan Iya. kepada Juan Diego. Ya. Bisa dijelaskan kepada kita, Mu? Mungkin Romo lebih kaya materinya, secara materi lebih kaya. Peristiwa-peristiwa apa 4 kali itu, Mu, supaya kita bisa juga mendapatkan inspirasi dari penampakan Bunda Maria. 4 kali penampakan itu, kalau cuma sekali mungkin orang bilang kebetulan ya, Mu ya, tapi kalau 4 kali ini kan betul-betul ada pesan dan ada peristiwa-peristiwa penting di situ, Mu. Ya. Monggo, Romo. Baik, terima kasih. Juan Diego ditampaki oleh Bunda Maria itu kurang lebih 4 kali, dan itu di tempat yang sama. Di tempat yang sama ketika ya tadi, karena perjalanan dari rumah menuju gereja itu ya memang cukup jauh, lewati bukit-bukit. Ya. Nah, di situ kan. Lalu pada suatu tempat di sebuah bukit dia dipanggil oleh suara-suara. Jadi Juan Diego itu tempatnya namanya itu agak sulit juga sih. Iya. Lagi-lagi Tlatelolco. Tlatelolco. Iya, sebuah gereja di Meksiko untuk melakukan misa di tempatnya. Lalu sampai di Bukit Tepeyac namanya. Bukit Tepeyac. Ya, itu sebuah bukit yang memang menjadi jalur perjalanan menuju ke gereja untuk mengikuti misa. Setiap hari. Ia itu mendengar suara yang sangat merdu. Oke. Dia sendiri bingung, Iya. suara apa itu. Iya. Lalu tak lama kemudian suara itu memanggil nama Juan Diego itu. Penasaran, dia naik, lalu di sana bertemu seorang wanita yang cantik, yang menawan, yang menampakkan diri, Iya. berkata kepada Juan Diego sendiri, memperkenalkan, saya adalah Bunda Maria, Bunda Allah. Bunda Allah. Lalu dalam penampakan itu Bunda Maria meminta kepada uskup setempat supaya dibangun kuil. Tempat beribadah lah, kayak mungkin Gua Maria gitu ya. Oh iya. Nah, tempat untuk bersembahyang, tempat berdoa. Iya. Mungkin karena latar belakangnya Juan Diego yang memang sebelum dia dibaptis memang mereka punya kuil yang ya. Jadi mungkin itu merupakan budaya ya, tapi sehingga Bunda Maria pun menamai itu kuil, padahal sebenarnya memang pada akhirnya nanti mungkin menjadi gereja atau apa ya. Ya. Iya. Pada akhirnya memang dibangun gereja tadi kan di awal. Iya. Juan Diego sendiri dikuduskan oleh menjadi santo. Di situ. Iya. Ya. Jadi Bunda Maria meminta supaya dibangun sebuah kuil.
Lalu kan ya kita bisa membayangkan Juan Diego itu orang yang sederhana, Iya. yang Lugu. lalu mendapat penampakan seperti itu, disuruh meminta kepada uskup setempat di Meksiko supaya dibangun kuil tadi. Iya. Nah, Juan Diego pun juga menuruti apa yang diminta oleh Bunda Maria. Lalu pergi ke uskup. Iya. Uskup setelah menunggu beberapa saat di keuskupan, Iya. lewat penunggunya, satpamnya, Iya. yang tentu tidak mudah kan. Untuk bertemu berjumpa uskup dengan juga. uskup. Iya, itu tidak Lalu mudah. akhirnya memang bisa bertemu. Iya. Lalu menceritakan bagaimana kisah perjumpaannya, di mana ia menemukan atau tempat untuk tempat Bunda Maria menampakkan dirinya, memberikan pesan kepadanya. Lalu ya disampaikan, diceritakanlah kisahnya, Iya. ya. Tapi ya Bapak Uskup itu tidak serta-merta percaya. Karena latar belakang Bisa jadi, Juan Diego ya seperti bisa itu ya. jadi latar belakang yang juga memang kita juga tidak mudah percaya. Iya. Ya sudah sedemikian rupa dijelaskan, tapi tidak percaya. Juan Diego merasa kecewa, Iya. kecewa. Tapi intinya Bapak Uskup itu minta bukti, gitu. Minta Iya. bukti. Ya, lalu pertama merasa gagal, kecewa, tapi kembali lagi dia datang kepada Bunda Maria, dan Bunda Maria sekali lagi di tempat yang sama juga menampakkan diri. Juan Diego merasa ya malu, merasa tidak dipercaya, tapi Bunda Maria yang bijaksana, ya jangan takut, jangan khawatir, aku akan menunjukkan kepada Bapak Uskup apa yang diminta. Ya. Sebagai buktinya gitu. Ya. Lalu datang lagi ke Bapak Uskup, 2 kali gagal. Iya. 2 kali gagal. Masih tidak dipercaya juga. Masih tidak belum dipercaya lagi, karena ya tidak ada bukti yang jelas. Iya. Ketiga datang lagi ke Bunda Maria, tapi dia mau datang itu ada persoalan dalam keluarganya karena pamannya sakit. Iya. Pada waktu yang ditentukan mau datang, dijanjikan untuk datang, dia tidak datang. Lalu dia mau cari pastor itu. Baik. Jadi pastor untuk pengakuan dosa pamannya. Karena merasa pamannya hidupnya tidak lama lagi. Lalu mencari pastor, otomatis kan lewat tempat yang sama. Tempat yang sama, tempat Tapi Bunda Maria menampakkan. Ya, tapi karena merasa malu tidak bisa menepati janji, merasa bersalah juga, dia mengitari gunung yang lain. Melewati jalan. Pergi lewat jalan yang lain lain. supaya tidak ketemu di Bunda Maria di tempat yang sama. Tapi ternyata Bunda Maria juga menampakkan diri juga. Jalan yang muter itu Jalan yang muter, tapi tetap ketemu juga. Ketemu juga. Apa yang terjadi, dia mohon maaf, merasa malu, tidak ingkar janji lah kepada Bunda Maria. Merasa tidak berhasil gitu ya. Ya, tidak ingkar janji karena pada saat dia harus ketemu lagi, dia nggak ketemu lagi karena pamannya yang sakit itu. Dalam perjalanan ke cari pastor, ya Bunda Maria menampakkan lagi sekali lagi, apa yang kamu gelisahkan, ini paman saya sedang sakit, mohon maaf saya tidak datang lagi, tidak sempat datang. Jangan khawatir, pada saat ini juga pamanmu akan sembuh. Nah, seperti itu. Kembali mengutarakan lagi, merasa tidak dipercaya lagi, supaya minta bukti lagi kan untuk Bapak Uskup. Bapak Uskup akan percaya kalau ada bukti gitu kan. Tentu juga kita bisa memahami ya, karena gereja juga tidak boleh sembarangan untuk ini mungkin. Tapi ya mungkin di sisi ini mungkin Bapak Uskup tidak betul-betul tidak menyangka kalau memang itu seorang Juan Diego itu betul-betul ditemuin oleh Bunda Maria. Tidak menyangka. Minta bukti, lalu Bunda Maria meminta kepada Juan Diego untuk naik. Nah, di sana ada bunga mawar yang indah. Kamu petik, kamu bawa bunga mawar itu kepada Bapak Uskup dengan dimasukkan ke tilma. Tilma itu semacam mantol itu, semacam mantol yang digunakan, yang dipakai orang-orang sederhana
yang Oh. terbuat dari serat kaktus. Oh, Serat kaktus. Jadi orang-orang sederhana ya Iya. itu bukti kesederhanaannya pakai itu tilma tadi. tilma namanya ya. Ya, jadi dimasukkan ke tilma. Iya. Lalu pesan Bunda Maria ini menjadi bukti Iya. bahwa Bunda Maria memang benar menampakkan diri, dan jangan keluarkan mawar-mawar itu Heeh. sebelum kamu ketemu dengan Bapak Uskup. Oh iya. Nah, jadi supaya tetap rahasia, Ya, orang tetap lain disimpan di dalam gitu ya, supaya Ya, orang lain tidak tahu kalau isi di dalam apa tadi mau namanya? Tilma. Tilma itu Ya. isinya bunga, Ya. bunga yang dari yang diminta oleh Bunda Maria ya untuk Ya. dibawa gitu ya. itu di bukit, dan saat itu memang musim dingin, dan tidak Oh mungkin iya, Desember ya, Mo ya, Ya, bulan tidak, Desember. tidak mungkin tumbuh bunga mawar yang begitu segar harum di Bulan musim bulan dingin itu itu. di puncak bukit. Puji bukit. Ya, dia datang lagi kepada Bapak Uskup, lalu di depan keuskupan tentu ada ya security lah ya, Ya, security. yang bertanya lagi. Protokolernya itu, protokolernya Bapak Uskup. Oke. Galernya. Iya. Iya. Diperiksa lah. Untuk apa datang lagi ke sini? Iya. Ini sekali lagi akan memberikan kesaksian. Lalu tanya apa yang kamu bawa itu? Ya dia tetap nggak menunjukkan. Iya. Tapi kelihatan kan kebuka sedikit. Iya. Oh. Nah, ketika mau dipegang, Iya. itu nggak terpegang. Mawarnya sudah menempel di tilma itu, dalam nggak bisa dipegang ya, jelas. Oh begitu. Ya, nggak bisa dipegang. Yang tadinya bunga itu hanya disembunyikan, Ya. akhirnya bunga itu jadi tertempel gitu, Mo. Iya, tertempel di situ. Atau intinya tidak bisa dipegang. Tidak bisa dipegang. Karena ya itu tadi nggak tahu seperti apa kan, mereka heran juga. Iya. Lalu penasaran orang sekitar situ kan. Lalu ya mungkin merasa itu menjadi mukjizat, lalu cepat-cepat datangkan kepada Bapak Uskup. Bapak Uskup gitu. Akhirnya diizinkan untuk untuk ketemu lagi dengan Bapak Uskup. Lalu menceritakan, Iya. mengisahkan, Iya. menunjukkan bukti dengan membawa mawar, dan mawarnya setelah dibuka itu mawarnya jatuh ke lantai. Dan disitulah harum, bau harum. Jadi ruangan semerbak itu. bau. Ya, harum. Lalu Bapak Uskup mulai pengalaman itulah merasa bersalah, merasa berdosa, tidak mempercayai penampakan itu. Padahal tadi bunga mawar ini menempel di tilma, tapi begitu ketemu dengan Bapak Uskup kembali lagi jadi bunga mawar yang ini mulai akhirnya jatuh Iya. bawahnya. Iya. Yang jelas waktu di tilma itu mau diambil gitu, Ya, nggak ada. nggak bisa gitu karena dia seperti gambar kali Mo ya, tertempel di Nggak seperti gambar atau bayangan gitu. tidak seperti itu juga. Tapi ketika sudah Ketemu bertemu dengan Bapak Uskup, Bapak Uskup, menurut pesan Bunda Maria, Ya, setelah dibuka dia mawarnya pada jatuhan. ya, Lalu ya itu, disitulah Bapak Uskup baru percaya iya, dan merasa sangat bersalah. bersalah gitu. ya, tidak mempercayai. Iya, Kemudian Juan Diego tinggal di situ sehari ya. Lalu tilmanya sekaligus mawarnya itu ditaruh di kapel keuskupan lah ya. Di kapel keuskupan, lalu ya Juan Diego pasti bercerita secara detail lagi. akhirnya menceritakan lebih detail lagi, lebih bebas lagi menceritakan ya Mo ya dengan Bapak Uskup ya. Karena tadi Romo bilang dia diizinkan tinggal sehari lagi di situ. Sebenarnya sebelum Bapak Uskup merasa yakin itu, yang ketiga kali dia datang itu, sampai Bapak Uskup itu mengutus orang supaya membuntuti Juan Diego itu pergi kemana. Yang ketiga kalinya. Berarti memang Bapak Uskup memang ada usaha memang untuk melihat, Iya. tapi secara diam-diam. Dengan Tapi cara kehilangan jejak. orang itu kehilangan jejak. Utusan Bapak Uskup itu kehilangan jejak untuk membuntuti Juan Diego ini. Ketiga kali. Iya. Baru setelah memberikan bukti, lalu yang menceritakan secara detail dan percaya, barulah pergi ke bukit untuk membangun. Ya sekitar 2 tahun kemudian kalau ini dibangun. Iya. Baik. Gereja yang tadi untuk tempat proses kanonisasi Iya. Santo Juan Diego sendiri. Baik. Dan itu memang terjadi dalam tahun 1531 tadi Mo ya. Nah, secara apa ini? Ya. Mungkin beberapa kali, mungkin tadi Romo bilang 4 kali ya Mo ya. Ada rentetan penampakan Bunda itu terjadinya di bulan Desember itu ya Mo ya. 1531.
Iya, 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 iya. Lah, sangat menarik loh ini ini peristiwa-peristiwanya yang memang tidak mudah untuk apalagi untuk meyakinkan seorang Bapak Uskup. Ya. Iya. Dengan Bahwa ini adalah pengalaman yang dialami oleh orang yang orang yang sederhana gitu ya, Bu ya. orang yang tidak dipandang Iya, dunia lah. iya, Lalu penampakannya aja melalui proses yang barang yang sederhana Iya. kan, tilma ya bisa karung goni lah kalau zaman dulu mungkin ya. iya, iya, iya. Itu. Tadi Dan- kamu bilang dari serat kaktus gitu Iya, ya, serat bisa kaktus bisa kan dibayangkan bisa seperti apa? dibayangkan Iya, kesederhanaannya. iya. Tapi Bunda Maria menampakkan melalui alat seperti itu yang Iya. sangat sederhana ini. Akhirnya dipilih Dan- oleh Bunda ya untuk Ya. menggunakan. Untuk Dan bunga mawar itu ciri khasnya Bunda Iya. ya, Bu ya, bunga dan mawar. Bunda Maria. Lalu setelah melalui proses itu kan akhirnya menjadi sesuatu yang istimewa kan, barang yang sederhana, Barang yang sederhana. dan tidak berharga, Iya, baik orangnya maupun barangnya. Iya. Juan Digo mungkin tidak dipandang, iya, lalu tilma yang untuk orang miskin juga tidak dipandang. iya, Tapi setelah melalui proses penampakan dan pengakuan itu menjadi memiliki nama yang sungguh luar biasa, baik. yakni namanya itu Our Lady of Guadalupe. Our Lady of Guadalupe. Iya. Ibu kami dari Guadalupe, dan gerejanya itu bernama Basilica of Our Lady of Guadalupe. Dan setiap tahunnya itu diperkirakan sekitar 10 juta orang mengunjungi. Bahkan Paus Yohanes Paulus mendiang almarhum itu juga 4 kali berkunjung. Sampai 4 kali juga. Berkunjung ke situ karena memang teladan kesederhanaan yang Iya, memang sangat sederhana. iya, Dari kebiasaan mengikuti Ekaristi, iya, iya. orang Katolik. Baik, Romo. Ya, waduh. Jadi kita mendapatkan penjelasan yang lumayan detail dari Romo Maria ini untuk peristiwa-peristiwa penampakan Bunda di Guadalupe dari seorang Juan Diego yang sederhana tetapi memberikan inspirasi. Mungkin akhirnya kita bercermin kepada kita sebagai umat di Paroki Dahor ini, Mo. Kira-kira apa yang bisa kita tarik sebagai umat bisa menarik pembelajaran makna dari peristiwa-peristiwa penampakan Bunda Maria, terutama yang di Guadalupe ini. Baik, terima kasih untuk hal-hal yang bisa kita petik sangat banyak karena ini peristiwa ini menjadi sesuatu peristiwa yang kaya bagi iman gereja. Iya. Yang pertama tentang Ekaristi. Iya. Bagaimana kita tetap tekun Mm-mm. mengikuti Ekaristi, menghayati Ekaristi. Jadi Santo Juan Diego ini begitu dekat dengan Ekaristi, Iya. mengenal Yesus melalui Ekaristi. Dia tidak datang terlambat. Iya. Itu patut kita teladan. Iya. Jangan sampai kita datang terlambat pulang cepat. Gak Iya. dapat berkat malah Iya. dapat apa juga. Iya. Nah, di situ dia menghayati itu kesederhanaannya, kesederhanaan pribadi Juan Diego, bahwa Allah itu menghadirkan rahmatnya, itu menghadirkan mukjizatnya itu bukan melalui sesuatu yang wah, yang istimewa, tapi dari hal yang sederhana itulah Allah mewujudkan kasihnya. Dan orang sederhana yang mau berusaha, oh saya sederhana pasti ada mukjizat juga, tapi nggak berusaha ya nggak ada. Iya. Usahanya sangat nyata Juan Diego untuk mengenal Yesus harus berjalan berkilo-kilo, 22,5 kilo, Iya. belajar mengenal Yesus. Iya. Dan itu ini menjadikan semangat bagi kita semua, Iya. khususnya di masa sekarang ini yang kita untuk pergi pun nggak perlu jalan kaki, Iya. pergi ke tetangga aja pakai motor, Betul. pergi gereja malas. Iya. Apalagi kalau sudah hujan-hujan, Apalagi gitu. hujan. Di situ. Rasanya masih mau tidur aja. Iya. Tapi Iya. ingat-ingat, wah ini sudah waktunya kita harus ikut misa lagi. Bisa Ya. lagi. Mudah-mudahan menjadi inspirasi ya, Mo, untuk kita sebagai umat bahwa memang kerinduan kita untuk selalu hadir di dalam perayaan Ekaristi, ya, dimana memang ya seperti kita ketahui bahwa disitulah Tuhan menunjukkan kasih-Nya, dan usaha dari
apa ini Juan Diego ini yang memberikan teladan bagaimana dia dengan berjalan kaki yang tadi 14 mil ya, kalau dikonversi ke kilometer sekitar 20-an kilometer itu 22,5. iya 22,5 kilometer, tidak mudah gitu. Dan akhirnya memang Allah mengizinkan untuk Bunda Maria menampakkan diri kepada Juan Diego. Baik Romo, ada lagi yang bisa kita dapatkan informasi-informasi dari pengalaman Juan Diego ini, Bu? Dari penampakan Bunda Maria. Ya, Bunda Maria yang menampakkan diri tentu juga memberikan inspirasi, semakin memperkuat iman kita. Maksudnya bagaimana kita meneladan Bunda Maria. Bunda Maria yang juga ikut ambil bagian dalam menyampaikan atau menjadi pewarta keselamatan. Tadi saat Juan Diego merasa gelisah dengan pamannya yang sakit, Bunda Maria memberikan peneguhan. Maka kita juga berdevosi kepada Bunda Maria itu sangatlah tepat iman kita berdevosi. Tapi bukan menyembah, yang kita sembah hanya Kristus sendiri, Yesus Kristus putranya. Tapi Bunda Maria yang menghantar, maka kita patut berdevosi kepadanya bahwa jangan takut, pamanmu saat ini juga akan sembuh. Nah, setelah dia pulang atau setelah dia mengalami pergulatan perjalanan bertemu Bunda Maria, bertemu Bapak Oskop, kembali pulang ke rumah, memang ditemui juga pamannya sehat kembali. Yang tadinya memang sudah sakit parah dan meminta untuk sakramen orang sakit yang diberikan, dikaruniai kesembuhan oleh janji Bunda Maria. Ya. Itulah yang tentu kita bisa banyak belajar dari penampakan Bunda, dan mungkin di setiap penampakan Bunda Maria di tempat-tempat yang lain pun juga mempunyai makna-makna yang ini ya, makna-makna khusus ya. Baik Romo, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih yang di rumah, kita sudah mendengarkan bagaimana Romo Marianto telah menjelaskan kepada kita mengenai penampakan Bunda Maria di Guadalupe kepada seorang yang sangat sederhana, Juan Diego, dan semoga penjelasan dari Romo Marianto ini bisa memberikan inspirasi kepada kita bagaimana kita meneladani dua tokoh ini, Bunda Maria terutama, dan juga Santo Juan Diego yang penuh kesederhanaan tetapi mau berusaha. Romo, terima kasih untuk materinya pada malam hari ini, dan Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih di rumah, hari Rabu depan kita masih akan satu kali lagi mengikuti katekese mengenai penampakan Bunda Maria. Mungkin biar lebih ini nanti dari Romo pematerinya sendiri nanti yang akan menyampaikan ya, Mo ya. Sekali lagi terima kasih Romo Marianto sudah memberikan katekese pada malam hari ini. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, kita sudah mendapatkan katekese pada malam hari ini, dan sebelum kita mengakhiri katekese kita ini, kita minta lagi mungkin ada pantun lagi dari Romo Mar. Satu saja. Monggo Romo. Ya, satu pantun sebagai penutup pendalaman iman kita hari ini. Kiranya Bapak Ibu semakin diteguhkan imannya. Amin. Dengan tokoh-tokoh yang inspiratif di tengah pandemi ini, dengan materi-materi katekese yang sederhana tapi memiliki makna yang sungguh luar biasa bagi iman kita, dan terlebih kita semakin mencintai Ekaristi. Kendati dalam keadaan terbatas, mengikuti Ekaristi harus diatur dengan protokol kesehatan. Terlebih yang usia lanjut, mesti misa di rumah. Kiranya Bapak Ibu juga semakin bijaksana juga ya. Bijaksana dalam ternyata situasi seperti ini tidak bisa mengikuti Ekaristi secara langsung ya, Ekaristi di rumah tidak mengurangi makna yang ya, tetap memiliki makna yang mendalam. Sekali lagi pantun tadi. Monggo, silakan Romo.
Kalau nyuci daun salam, jangan lupa mencuci sampai bersih. Kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian diucapkan selamat malam dan juga terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Romo. Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Iya, baik Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di rumah, kita sudah mendapat pembelajaran dari Romo dan juga kita sudah diberi pantun lagi oleh Romo. Mari kita tutup pertemuan kita malam hari ini dengan doa dan kita mohon berkat dari Romo Marianto. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu karena penyertaan-Mu kepada kami, kepada Romo Marianto yang sudah memberikan katekese kepada kami, bagaimana kami harus meneladani Bunda Maria dan tokoh Santo Juan Diego dari Guadalupe. Ya Bapa dalam surga, semoga pendalaman malam hari ini sungguh menginspirasi kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Bapa menyertai kami di dalam perjalanan kami dan kami mohon berkat-Mu melalui Romo kami. Tuhan bersamamu Dan bersama Romo. Semoga kita semua istirahat kita malam hari ini dan keluarga kita serta orang-orang yang kita doakan senantiasa dibimbing, diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Selamat Pak. malam. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan berkati.